Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi fadalana al-katsirin min ibadil mu'minin wasilatan ruhul amin. Allahumma sholli ala nabiyil hasimi Muhammadin wa ala alihi wa sallim taslima. Ilahi anta maksudi wa ridhoka maqsudi, a'tini mahabbataka wa ma'rifataka wa a'tini ma'aka abada. Bi barakah wa karamah wa ridai bi ahli silsilah thariqah qadiyanak sabadiyah mahad sujalaya sinarasa PPKN 3, khususnya Sayyiduna wa mursiduna wa murabbi arwahina fi hadzal zaman. Pangarsa Abah Os Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yang mulia, yang kita banggakan dan kita cintai bersama Guru Agung kita Bangsa Baos beserta Umi dan seluruh duriah dan keluarga besar dari pesantren Sinarasa yang kita hormati, yang kita banggakan, Sahibul Bait, Sahibul pemangku manaqib pada pagi ini, dan sekaligus beliau adalah pembantu khusus Pangarsa Abah, yaitu Kiai Amin. Nyebutnya jangan salah ya, Kiai, jangan Kiai Amin. Kalau A-nya pendek, min-nya pendek, Amin. Jadi maknanya Kiai Aman, Kiai Tentram. Tapi harusnya Amin, Kiai yang amanah, yang jujur, yang terpercaya. Jangan amin, jangan amin itu nanti Allah kabulkan, itu juga boleh. Tapi kayak kita ada kiai amin, apalagi kiai amin, maknanya lain lagi. Kiai minta perlindungan, pengamanan. Kiai amin beserta seluruh keluarga besar pesantren Jakarta Ras yang kita hormati, yang kita banggakan, orang tua kita Kiai Haji Abi Nafis dan seluruh keluarga besar Bani Nafis, Ikhwan Ahwat, para Juntak Jiwa, khususnya para staf khusus Pangarsa Abah, lisan-lisan Pangarsa Abah yang hadir secara dohir dalam kesempatan ini. Ibu bapak hadirin sekalian, ayat pertama Allah turunkan dalam Al-Quran adalah yang diturunkan di Gua Hiro pada nuzul Quran adalah surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal alam. Iqra berupa Akram alladzi alama bil qalam alamal insana ma lam ya. Kenapa saya motif ini? Ini tadi Pangarsa Abah waktu pagi di Fajul menyampaikan makna lain tentang talqin. Ya memang talqin ini kalau dibahas tidak ada habisnya, karena kunci orang thariqah itu adalah kalau dalam jam itu atomnya itu ya talqin. Tapi ini tadi saya alhamdulillah mohon apa? Yang selama ini tadi yang saya memaknai alladzi alama bil qalam, bahwa Allah yang telah memberikan ilmu pengetahuan dengan pena,
Nah maknanya yang saya pahami selama ini waktu itu adalah penanya itu atau yang memberikan ilmu pada Nabi Adam alaihissalam. Waktu dia baru diciptakan, kemudian diminta malaikat untuk pada sujud. Nah awalnya kan malaikat menolak gitu. Tapi setelah diuji karena Allah telah memberikan pengejaran ilmu dengan pena Allah, maka kemudian Nabi Adam dalam kacamata malaikat, oh dia lebih unggul daripada kita. Nah para sahabat tadi memaknai talqin itu adalah pena Allah yang menuliskan la ilaha illallah pada lauh mahfuz. Lauh murid-murid, lauh mahfuz murid-murid. Itu talqin. Jadi talqin itu adalah pena, kalam yang dimaksud itu adalah kalam. Sehingga sekarang pena Allah itu masih ada nggak? Masih ada. Masih. Kalau nggak ada ya udah kiamat. Di mana pena Allahnya saat ini? Di hadapan kita semua pena Allah. Pena Allah di hadapan ya itu pangersa Baus. Ya. Pena ke-38 ya, pena ke-38. Maka waktu Rasulullah SAW saya pernah menyatakan bahwa itu malaikat Jibril itu yang memberikan talqin. Malaikat Jibril yang jadi gurunya Rasulullah. Nah saya tanya, lebih mulia Rasulullah SAW atau malaikat Jibril? Nah, dalam kesempatan ini bukan persamaan yang mulia, karena dalam waktu itu malaikat Jibril sedang dijadikan sebagai ruhul amin, sedang dijadikan penanya Allah untuk mengajarkan kalimat la ilaha illallah kepada baginda Nabi Muhammad SAW dan seterusnya. Nah pena Allah itu alhamdulillah pena ketiga, kedua, ketiga, keempat, kelima dan seterusnya. Dan sekarang pena ke-38 adalah pena di akhir zaman adalah Syekh Muhammad Abdul Ghasyabul Masluk Qaddasyallahu sirah. Nah betul. Sanes pena seperti dia betul. Ya, yang dimaksud pena dalam tadi Allah di alam al kolam itu bukan pena seperti ini. Ya alhamdulillah. Abah tadi baru pagi menyampaikan, jadi saya ingin menyampaikan tadi itu tadi. Tadi yang meluruskan virus di akhir kayak lebih mungkin saya sampaikan. Oke, terima kasih. Jadi alhamdulillah. Dan pena ke-38 jadi kita perlu talqin. Dan dengan talqin itu kita udah insya Allah dan itu jadi pasti ibadah kita, sholat kita, ibadah kita akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Karena talqin ini adalah kita otomatis tidak pernah sholat sendirian, tapi kita sholat bersama berjamaah kepada dengan guru agung kita Profesor Abos dengan pena yang ke-38. Alhamdulillah ya, tapi diupayakan kalau imam. Dan ini saya jujur saja kadang-kadang kedodoran dalam 1 dari 100 dari istri kedodoran. Sholat di awal waktu, sahabat itu harus sholat di awal waktu supaya kita nggak sholat di belakang orang warok, rijal, seorang rijal, rojul warok. Sholatnya di awal waktu. Sahabat tidak pernah sholat di awal waktu. Maka para sahabat selalu menjaga wudhu. Nah, jujur saja kayak saya karena masih kadang-kadang di kantor itu susah kalau bapak wudhu terus terang batal wudhu lagi. Kalau kita kadang-kadang wudhu batal lagi, batalnya lama Pak. Itu saja. Pengalaman betul Pak. Pengalaman.
saya kerja masih masih namanya orang kerja, usaha bukan bos, pegawai gitu ya kerja di kantor. Mau pakai sendal nggak boleh, harus pakai sepatu. Nah itu pakai sepatu, pakai kaos kaki. Nah sehingga persoalannya kan saya tadi udah wudhu kentut lagi, ada persoalan lain lagi. Kadang-kadang memahamkan untuk ketemu ikhwan awan. Jujur saja, saya kira mungkin tidak hanya saya, ini saya curhatnya depan apa. Kadang-kadang saya udah tidak mau salaman, tapi ada ibu-ibu yang tidak mau saya ketemu salaman, batal lagi. Nah jadi masa mau setiap 10 menit saya buka sepatu ke toilet lagi, 10 menit pakai buka sepatu di toilet lagi, nanti ini kapan kerjanya gitu, ke toilet dulu gitu kan gitu. Ini salah satu memang, ini memang ada satu yang memang dalam suatu saat nanti juga harus mengambil sikap saya, sikap apa mau terus seperti ini atau gimana. Nah ini memang sehingga kalau sekarang karena kontraknya sampai 2029 ya terpaksa 2029 mungkin, walaupun udah diminta untuk terus pada nanti ini lain. Tapi alhamdulillah yang berikutnya saya ingat dengan Rojul Wara Pangersa Abah ini sebagai pena ke-38 dan pena ketiga dalam Thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah Mahad Suryalaya Cina sampai PPKN 3. Kan di PPKN 3 kan ada 3. Pertama Abah Sepuh, kedua Abah Anom, ketiga Abah Alus. Ketiga pena Thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah Mahad Suryalaya Cina PPKN 3 inilah yang sangat nasionalis, yang sangat NKRI. Ya, kalau Pangersa Abah sering mendahulukan dengan terbitnya Kabinet Merah Putih pada 21 Oktober 2024, maka terbit proklamasi lahirlah proklamasi ketiga bendera merah putih. Tapi kalau seandainya salah, saya tidak mengamati, bukan Pak Pangersa Abah memproklamasikannya setelah pernyataan Kabinet Merah Putih. Jauh sebelum ini, sama kayak PPKN 1, Abah Sepuh memproklamasikan bendera merah putih jauh sebelum diproklamirkan pada tanggal 17 Agustus 45, pada 18 Agustus 45 tepatnya. 17 itu kan baru pernyataan. Tapi ya, 40 tahun sebelum itu, jadi 1905 itu Pangersa Abah Sepuh sudah menggadang-gadang mendeklarasikan tentang merah putih dengan bros kupu-kupu di dadanya. PPKN 3 Pangersa Abah Awas juga sudah mendeklarasikan merah putih ini dalam ingatan saya sudah sejak Idul Fitri tahun 2022. Jadi 2 tahun setengah sebelum proklamasi tentang Kabinet Merah Putih, Pangersa Abah sudah mendeklarasikan tentang merah putih. Waktu itu kita yang mau sholat, mau Idul Fitri, diminta pakaiannya, seragamnya merah putih. Saya ingat sekali, itu bulan Mei tahun 2022. Tanggalnya berapa ya Idul Fitri? Saya lupa. Ya 1 Syawal, betul. 2022. 2022, iya 2022. 2022 sudah. Jadi jauh mendahului seperti Abah Sepuh. 40 tahun sebelumnya, Abah 22 tahun setengah sebelum Kabinet Merah Putih dideklarasikan sudah menggadang-gadang dan memang menyiapkan untuk merah putih. Catat itu 2 bulan Mei tanggal 21 ya. Tahun 2022, lupalah pokoknya Idul Fitri 1 Syawal tepatnya. 1 Syawal. Nah, 1 Syawal yang tepatnya. Dan saya ingat
Dari waktu itu mencari bajunya saya cari di Shopee gitu. Dapat di Shopee, alhamdulillah bisa merah putih dan sholat Id di Sinarasa waktu. Alhamdulillah itu. Dan terus sampai sekarang, dan ini merah putih ini menjadi identitas jamaah, identitas ikhwan ahwat, para pecinta jiwa di bawah bimbingan guru agung kita enak Allah ke-38. Tinggal kita gunakan. Dan alhamdulillah kita diminta merah putih. Hanya ini yang seragamnya. Coba lihat, tidak ada jamaah lain pun yang menggunakan merah putih. Hanya kita. Dan alhamdulillah kemarin minggu lalu hari Rabu waktu RDPU dengan Komisi 10 DPR, kopiah merah putih masuk ke ruang DPR, Pak. Ada satu-satu. Iya Pak, saya ke DPR kemarin pakai merah putih sendirian, tidak apa. Jadi ini udah kalau ruang kuliah, forum-forum lain, udah merah putih di bawah. Ya memang macam-macam sih, ada tanggapannya. Wah, nasionalis, ya itu aja. Ada yang udah mendahului 17-annya masih lama, nggak apa-apa. Macam-macam. Tapi akhirnya terseleksi. Ada juga tiba-tiba waktu kapan saya ketemu dengan Ari Ginanjar, dia tidak komentar, wah salam gitu. Ari Ginanjar, ya waktu itu ada acara ya nama SI, ya waktu juga, tapi waktu yang jangan datang gitu, tapi dia kayak mengenali merah putih itu. Ada juga di mana ada waktu ada acara saya di pelatihan, ada acara tiba-tiba, waduh salam ke Panglima Abah ya, jangan salah Pak, saya datangnya ke saudara saya, Ikhwan Pak, Ikhwan. Banyak juga ada yang komen tiba-tiba salam Ikhwan, salam pecinta jiwa. Jadi alhamdulillah dengan identitas ini keunikan tersendiri. Alhamdulillah kita di Padulan Al-Kasih kita terus, dan ini adalah sebagai cinta bukti kecintaan kita yang tadi disampaikan oleh Ya Rusli, tidak hanya kecintaan terhadap negara, tetapi kecintaan terhadap Rasulullah Muhammad SAW dan kecintaan pada Allah Subhanahu Wa Taala dengan mengedepankan, mengibarkan bendera merah putih sebagaimana Rasulullah menyatakan al-kanzaini Ahmad wal Kanjani, bahwa Rasul sudah menjadikan perbendaharaan dua, yaitu merah dan putih. Semoga saya kira itu yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan ini, dan yang menjadi doa itu doa bagian pengusaha. Alhamdulillah di Padulan Kasih ini ajal mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.